Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audi Ibrahim Azhar, NIM 2014-2016. Saya ini NIM 2014-21. Perkenalkan, nama saya Halimah, NIM 2014-2018-8 dari kelompok 4 Filsafat Umum, kelas 2 Perbankan Syariah E. Di sini saya akan membacakan materi yaitu tentang filsafat abad pertengahan dan filsafat modern. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan atau medieval atau abad pertengahan Middle Ages, periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Sedangkan filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Filsafat di zaman modern. Pada masa modern terjadi perkembangan yang pesat pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi moneter, dan perbankan. Kaum kelas menengah melakukan upaya untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan suatu kebebasan tertentu. Kebebasan ini berkaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Segala macam barang kebutuhan bisa dibeli dengan uang. Mekanisme pasar pun sudah mulai mengambil peranan penting untuk menuntut manusia untuk rajin, cerdik, dan cerdas. Dari sudut pandang sosioekonomi menjelaskan bahwa individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru dan praktis yang harus dijawab berdasarkan kemampuan akal budi yang mereka miliki. Kemampuan ini tanpa harus mengacu kepada otoritas lain, entah itu dari kekuasaan gereja, tuntutan tuan tanah feodal, maupun ajaran muluk-muluk dari para filsuf. Dari sudut pandang sejarah filsafat barat, melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filosofis barat. Filsafat barat menjadi panggung perdebatan antara filsuf terkemuka. Setiap filsuf tampil dengan gaya dan argumentasinya yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar dan sini, kadang tajam dan pragmatis. Ada juga yang sentimental. Sejarah filsafat pada masa modern ini dibagi ke dalam 3 zaman atau periode, yaitu zaman Renaissance, zaman pencerahan budi atau Aufklärung, dan zaman romantis. Baik, filsafat pada abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan atau medieval atau abad kelima, pertengahan atau Middle Ages, periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad kelima tersebut, hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat pada abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-8. Periode ini juga
didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegritasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Nah, sejarah filsafat abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi 2 periode. Nah, untuk periode yang pertama adalah periode di Barat Latin, mengikuti awal abad pertengahan sampai keemasan di sekitar abad ke-12, ke-13, dan abad ke-14. Di Barat Latin yang merupakan puncak dari pengembalian filsafat kuno yang diperoleh kembali dari para pemikir di dunia berbahasa Arab dan perkembangan yang signifikan di bidang filsafat agama. Nah, logika dan metafisika era abad pertengahan umumnya dipandang remeh oleh para humanis di menengahi atau di zaman Renaissance. Nah, lantaran mereka melihat filsafat pada abad pertengahan sebagai periode barbar, yang menengahi filsafat pada periode klasik dari kebudayaan Yunani dan Romawi, dan kelahiran kembali budaya pagan klasik tersebut pada zaman Renaissance. Sejarawan modern menganggap era abad pertengahan merupakan periode dalam kronologis perkembangan filsafat yang bagaimanapun sangat dipengaruhi oleh teologi Kristianitas. Salah satu yang paling terkenal dalam periode ini adalah Thomas Aquinas, yang tidak pernah menganggap dirinya seorang filsuf dan mengkritik para filsuf kerap tidak bisa menangkap kebenaran menganggap dirinya seorang filsuf. Kebijaksanaan yang memadai sebagaimana yang dapat diungkapkan oleh kebenaran Kristianitas. Nah, Thomas Aquinas lahir 1225 atau 1226, meninggal pada 1274. Dianggap sebagai filsuf skolastik terbesar dalam semua institusi pendidik Katolik yang mengajarkan filsafat. Sistemnya diajarkan sebagai satu-satunya sistem yang benar. Ini sudah menjadi aturan baku yang ditetapkan oleh Leo. Siapa sih Leo ini? Nah, Leo yang keberapa ya? Leo yang ke-13 pada tahun 1879. Oleh karena itu, St. Thomas tidak hanya penting dalam sejarah, tetapi pengaruhnya tetap hidup seperti Plato, Aristoteles, kemudian Hegel, bahkan sebenarnya melebihi 2 tokoh yang disebut terakhir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, yaitu tokoh filsafat di zaman abad pertengahan. Salah satu tokoh tersebut yaitu Thomas Aquinas, yaitu lahir pada tahun 1225 atau 1226 dan wafat pada tahun 1274, dan dianggap sebagai filosof skolastik terbesar. Dalam semua institut pendidikan Katolik yang mengajarkan filsafat, sistemnya diajarkan sebagai satu-satunya sistem yang benar. Ini sudah menjadi aturan baku yang ditetapkan oleh Leo XIII pada tahun 1879. Oleh karena itu, Thomas tidak hanya penting dalam sejarah, tetapi juga penting pengaruhnya tetap hidup, seperti Plato, Aristoteles, Kant, dan Hegel, bahkan sebenarnya melebihi 2 tokoh yang disebutkan terakhir. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah teman-teman saya jelaskan, yaitu filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan atau era skolastisisme atau abad pertengahan, atau disebut juga dengan Middle Ages. Kemudian filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, pasti banyak kekurangannya.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.